Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Atika dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Terbuka. Saya akan menjawab tugas pertama pada mata kuliah logika oleh Bapak Rashid. Baik, pada soal pertama adalah term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam-macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Baik, saya akan menjawab soal pertama tadi. Term adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menyatakan konsep atau objek tertentu. Saya ulangi, term adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menyatakan konsep atau objek tertentu. Macam-macamnya ada 3, saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, term universal adalah kata atau frasa yang menyatakan bahwa sesuatu yang berlaku untuk semua anggota suatu kelompok. Jadi ini bersifat menyeluruh. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Kata manusia adalah bentuk dari term universal karena mencakup semua manusia, seluruh manusia. Atau contoh yang kedua adalah semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Kata semua orang adalah bentuk term universal karena mencakup semua atau keseluruhan. Baik, yang kedua adalah term partikular. Adalah kata atau frasa yang menyatakan sebagian dari suatu anggota atau suatu kelompok. Contohnya, beberapa siswa di kelas ini pandai matematika. Kata beberapa di sini adalah sebagian, tidak bersifat menyeluruh atau tidak bersifat semua, tidak seperti yang kata yang pertama tadi. Tidak seperti term universal. Kalau universal bersifat menyeluruh, kalau partikular hanya sebagian dari keseluruhan. Berarti hanya sebagian yang bisa matematika, sebagian lagi tidak. Atau sebagian bisa matematika, sebagian bisa biologi, atau fisika, atau bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah term kontradiktori. Adalah kata atau frasa yang menunjukkan pertentangan atau kebalikan dari dua konsep. Contoh, hidup dan mati. Itu adalah contoh term kontradiktori karena keduanya tidak bisa bersama atau saling bertentangan. Terus contoh yang kedua adalah semua mahasiswa lulus, berlawanan dengan beberapa mahasiswa tidak lulus. Atau semua manusia berpikir, berlawanan dengan beberapa manusia tidak berpikir. Baik, soal yang kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Contohnya, ada tiga. Di sini saya sebutkan 3 bentuknya. Yang pertama adalah straw man fallacy, yaitu menggambarkan argumen lawan secara salah atau melebih-lebihkan, sehingga pihak lawan mudah diserang. Contohnya, saat seseorang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus seimbang, sedangkan pihak pendengar atau pihak lawan menyimpulkan bahwa orang tersebut menentang pembangunan. Jadi istilahnya seperti memutarbalikkan fakta agar pembicara disalahkan atau dipojokkan. Gitu. Terus yang kedua adalah post hoc fallacy, yaitu menganggap bahwa karena suatu peristiwa terjadi setelah peristiwa lain, maka peristiwa pertama adalah penyebab peristiwa kedua. Contohnya, setelah saya memakai jimat, saya lulus ujian.
Jadi jimat itu yang membuat saya lulus. Berarti dalam arti karena jimat ini saya jadi lulus ujian. Karena jimat ini saya jadi berhasil. Seperti itu. Terus contoh yang kedua, saya memakai baju merah saat tim favorit saya menang. Berarti baju merah membawa keberuntungan. Berarti dalam arti saat saya memakai baju merah ini, jadinya tim saya menang. Atau saat saya memakai baju keberuntungan merah ini, karena warnanya merah jadi keberuntungan, makanya tim saya jadi menang. Seperti itu. Yang kedua adalah circular reasoning, yaitu argumen yang berputar-putar tanpa memberikan bukti baru, hanya mengulang pernyataan yang sama. Contoh, saya percaya kitab suci itu benar karena tertulis di dalamnya bahwa kitab itu benar. Yang kedua, saya adalah orang yang jujur karena saya tidak pernah bohong. Klaim jujur dibuktikan dengan tidak pernah bohong, yang sebenarnya sinonim dan tidak memberikan bukti baru. Terus, bagaimana cara untuk menghindari logical fallacy? Yang pertama adalah kritis terhadap argumen. Selalu periksa apakah argumen disertai bukti yang kuat dan relevan. Terus yang kedua, hindari generalisasi berlebihan. Jangan mudah menarik kesimpulan dari data yang tidak lengkap. Terus, fokus pada inti argumen lawan. Jangan mengubah atau menyederhanakan argumen lawan secara tidak tepat. Jadi seperti mudah mengambil kesimpulan. Terus gunakan logika yang jelas dan konsisten. Pastikan alasan yang dikemukakan mendukung kesimpulan secara langsung. Jadi tidak berbelit-belit, langsung to the point. Terus minta klarifikasi dan bukti.